Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Ini saya atas undangannya Mas Eko. Jadi gini, tadi itu kan jenengan telepon. Kita singkat saja lah ya. Iya. Tadi jenengan telepon, itu posisinya Lendra itu mau baru banget mau tidur. Ya. Berhubung jenengan menanyakan tentang teko, saya jadi inget, oh iya ya tekonya di mana? Iya. Di situ Lendra itu mencoba, dan saya kesini itu apa? Makanya saya kesini ya, kesini saya seret Mas Imam karena kalian berdua yang Ya. ibaratnya awal mulanya Ya, betul. teko ini, Betul. ya kan? Nah itu jadi singkat cerita saya menanyakan ke Lendra juga menjelaskan bahwa itu adalah manusia. Iya. Cuman dia tidak tahu itu manusia sesungguhnya atau siluman karena kekuatannya hampir sama kekuatan siluman. Itu. Yang kedua, Lendra berusaha menerawang lewat media Air apa? air Ya. yang namanya itu kaca benggala. Itu Lendra coba, kan saya bilang, lah Lendra kamu mau ngelakuin ini emang kerisnya kamu pegang, soalnya saya nyari kerisnya nggak ada. Lendra bilang katanya kerisnya ditaruh di Mas Imam. Iya. Ya benar ya, makanya Lendra tidak bisa menggunakan keris. Nah Lendra menggunakan cincin punya saya, bisa lah itu ketahuan itu tekonya ada di mana. Nah, tekonya itu ada di dalam rumah. Di dalam rumah berarti itu orang ya. Orang. Saya kan nanya, loh itu kok di dalam rumah, Ndra? Berarti ini yang ambil manusia dong. Iya, iya, iya. Lendra bilang iya, tapi tuh Om lihat di sampingnya ada apa? Ketika saya lihat di sampingnya itu kayak ada sadang ngadeg terus nyala dupak lah itu. Itu Iya, cuman iya, satu, sama di samping-sampingnya itu ada bunga dan juga kayak kopi hitam gitulah. Pokoknya persis banget sesajen gitu. Kalau itu ya berarti kemungkinan besar dukun. Nah, Lendra juga apa? Soalnya kan kalau manusia biasa nggak mungkin Eyang Batara Baladondo itu mengatakan ini kekuatan sangat luar biasa dan tidak bisa sampai tidak bisa menembus. Iya, Karena benar, itu papanya Lendra tidak bisa menembus. Aku lihat di videonya sih waktu itu kan masuk ke saya. Iya. Dan begini Mbak Broto ya. Ini juga teman-teman semua. Ini saya selaku pribadi dan Mas Imam ini mohon maaf sekali ini ya. Ini ya Mbak Broto ya. Iya. Jadi sebenarnya ini apa ya Mas Imam ya? Ya, sebenarnya tujuannya kan menyembuhkan ilmu. Kita kaget ya teman-teman ya. Itu ingin membantu Mbak Broto dan Lendra ingin menyembuhkan ilham. Iya, jadi singkatnya gini. Ketika saya sama Lendra dikasih warisan berupa cemeti bayi gini, dan cemeti itu bisa menyembuhkan ilham. Iya. Di sisi lain jenengan sama Mas Imam mencari bagaimana cara menyembuhkan ilham. Pertama enggak cara mengalahkan tadinya. Cara mengalahkan sosok yang menguasai ilham atau yang menjadi gurunya ilham waktu di itu. situ ketemu sama Eyang Galuh. Nah, di situ teman-teman awal mula permasalahan ini menjadi seperti ini ya. Dan ternyata Eyang Galuh itu adalah Gurunya siapa? gurunya Iya, yang ilham itu. itu. Iya, jadi gurunya ilham itu menginginkan teko. Jadi kalian dikelabui supaya dapat mengalahkan yang memberi kekuatan pada ilham, maka ambillah teko itu. Iya. Padahal teko itu diinginkan sama Eyang Galuh sendiri. Sedangkan Eyang Galuh adalah adiknya. Bukan, Eyang Galuh adalah yang memberi kekuatan kepada ilham. Iya, kenapa cemeti yang dipegang sama sosok jahat itu ada di ilham? Ya ini. Ya itu gara-gara itu. Oh iya betul. Ya kan? Nah, petunjuk, kita bicara petunjuk. Oke, kita bicara petunjuk tentang Lendra tadi. Ya, oke. Ketika di mana Lendra menggunakan kaca benggala,
Terus kan sosok apa Teko itu kelihatan itu di dalam rumah dan ada sesaji gitu. Iya. Dan ketika saya bilang, Indra, itu kan di dalam rumah, kita kan nggak tahu Iya. di luar rumahnya seperti apa. Nah, Lendra coba menerawang lagi untuk kembali melihat untuk keluar rumah gitu. Rumahnya itu seperti apa. Tapi ketika dia mengarahkan ke rumah, tiba-tiba mental dan hilang. Lah Iya. saya bilang, lah kok nggak ada, Indra? Iya om, kayaknya ketahuan. Berarti bener ini. Yang cuma bisa ngebuat itu kekuatannya itu lebih besar, ya kan, daripada kekuatan Lendra. Berarti- Gitu. Nah, ini. Petunjuk nanti dulu. Petunjuk lagi. Saya bilang ini rumahnya di mana? Terus Dia bilang cari dukun yang bisa ngasih kekayaan dan dia akan meminta tumbal. Lah saya kan bilang, nah semua dukun kalau minta kekayaan ya pasti minta tumbal dong. iya itu pasti. Ya pokoknya cari aja om. Soalnya Lendra juga nggak tahu mukanya seperti apa. Cuman ciri-cirinya aja yaitu agak sedikit botak, tapi ya nggak tahu itu karena posisinya Kan gelap ya. gelap. Jadi ya mungkin nggak tahu dia pakai peci atau pakai apa juga dia nggak tahu. Tuh ciri-cirinya katanya rumahnya itu di samping hutan. Samping hutan Atau di kebun tengah mungkin hutan. lah ya. Ya pokoknya Kalau di rumah tengah paling hutan ujung atau lah itu. di tengah di samping itu biasanya kan rumahnya sendiri. ya Ya. Sedangkan ini berarti kita menyisirnya dari mana ini? Soalnya kan nah makanya ini. saya tadi gini Mas Eko. Kalau di sini kan Soalnya gini, tadi itu kita berpikiran seperti ini. Saya coba akan hubungi Mas Eko, akan mencari semua dukun di daerah sini karena dukun itu kan iya. kita bisa ngitung pakai jari, ya kan? Iya. Di setiap desa kita bisa ngitung pakai jari. Ya tuh. Nah, malam ini dan saya juga udah ngomong, Dra, nanti akan setiap ada dukun, Om akan berpura-pura untuk masuk sebagai pasien atau sebagai tamu. Tapi Lendra wanti-wanti, tapi Om jangan sampai beneran ya Om, jangan sampai tergiur. Kalau Om sampai beneran dan tergiur, Lendra akan pergi dari rumah. Kayak gitu. Enggak, Ndra, Om. Jadi kan gini, Ndra. Orang itu kan udah tahu Lendra. Iya. Kalau Lendra ikut, orang itu akan mengenali Lendra. Iya. Tapi kalau Om sendiri yang ke sana bareng sama Mas Eko dan Mas Imam, Ya, tidak itu curiga. iya, orang itu tidak curiga. Nah, kira-kira ini sama Mas Imam itu hafal enggak? Gimana ini? Ya kan Mas Imamnya nggak ada waktu itu. Iya. Dia kan menyempatkan diri, katanya kata Lendra, dia menyempatkan diri waktu tadi pas sadar. Itu kan Mas Imam lagi nyari daun silidri apa daun apa itu. Iya. Itu kayak Lendra kan diseret Oh, jadi mungkin nggak lihat mukanya. Mas Imam mungkin. Yang penting bajunya beda sama yang kemarin kan ya. Kemarin sih kamu Nah. pakai apa? Kaos. Bajunya kaos. apa? Pakai jaket. Ya, nanti jaketnya dilepas. Bukan jaket ini. Oh, bukan jaket itu. yang- Kalau bukan jaket itu nggak Mau masalah. apa? Nggak masalah. Berarti ini kita mulai dari mana nih? Ya kita susurin dukun di sini. Aduh, Mau nggak mau kita Oh. kan harus kayak gitu. inget gak? apa? Mbah Bro tuh kan CS-nya X. Ya enggak X. gini. kan dia tahu pasti kalau kita kan ya enggak. Berarti ini paham. kita yang jadi feeling Enggak, pasti enggak, tajam iya, kalau untuk yang melihat itu seseorang band. yang ini. cara ini kalau yang nyetir itu berarti yang di depan ini. Ya Ya gini. gini aja. Gini. Benerannya Nih, dia- saya ceritain dulu. Gimana? Saya ceritain dulu. Gimana? X ya. Iya. Oke, taman gini. Dulu Ya, itu kita itu namanya punya sanggar. sanggar ya. Kalau Katakanlah. kalian tahu sanggar itu adalah perkumpulan Ya, para ya. gitulah yang Pendopo gitu ya. pendopo gitu. Jadi Grup lah ya. grup, kalau mungkin di sekarang itu dibilangnya grup. Dan saya itu termasuk orang yang jujur Ya. itu malas-malasan kayak gitu. Dablek. Dablek Double. itu. Jadi saya dulu pernah ditolong sama, bukan ditolong sih, maksudnya
kalau nggak ada dia ya mungkin saya sudah Gimana? bukan kayak gini, bukan kayak gini, maksudnya sudah amburadul lah. Sudah amburadul. Itu namanya teman-teman juga pasti tahu namanya Surandani. Iya. Itu namanya Surandani. Beliau juga tahu, beliau juga yang mengarahkan saya untuk kayak gini-gini tapi bukan di jalan yang benar. Dan dalam hati saya itu mengatakan wah ini udah nggak benar. Makanya dari itu saya tidak melanjutkan hal seperti itu. Makanya saya itulah yang dinamakan jenengan itu masih punya iman. Iya. Walaupun kecil kayak gitu. Jadi gini, ini mohon maaf ini Mas Mbak Broto ini karena jenengan yang X ya. Jadi mau tahu kan? Ya gini Ya, maksudnya 1, 2 pasti intinya punya feeling. masih ya Punya feeling. Ya, kalau feeling sih, menilai bahwa Iya. orang itu biasa atau orang yang punya ya kalau itu saya tahu. Maksudnya kita lihat dari rumahnya aja misalkan. Pasti kan udah bisa sedikit menebak lah. Ini udah gini aja nih. Kayak gini. Sekarang ini Gimana? kasih tahu malam ini ya, Ya. kita akan cari rumah itu dan nanti akan feelingnya mana kita akan masukin itu. Siap. Ya. Oke. Siap. Jadi setiap rumah dukun itu kita akan masukin dan kita akan rekam. Siap. Tapi ketika dimana bukan dukun itu, video kita anggap hilang. Nggak usah Diupload, iya nggak Iya. usah di-upload. Tapi Oke, ketika dimana rumah itu kok beneran dan beneran dukun itu, kita akan upload. siap. Ya, gitu ya. ya Oke. Oke. Teman-teman doain kita semoga kita bisa menemukan titik terang di mana keberadaan dukun itu yang pastinya juga ingin mengambil teko yang bukan milik kita ya. Jadi Ya. ini yang menjadi penyebab dalam artian kalau sampai 7 hari 7 malam para pusaka tersebut nggak bisa kita kembalikan, maka sang debt kolektor ya kata itu akan menagih teman-teman. Ya, sebenarnya ini masalah tidak penting tapi dibilang penting lah ya. yang pertama itu kan ancaman tuh keselamatan Lendra. Dan yang kedua itu barang itu bukan milik kita. Berarti kalau sampai kita nggak menemukan kan berarti istilahnya mencuri ya. Karena itu yang pentingnya di situ teman-teman. Ya udah kita ini takut ke malaman ya, Mbak Broto dan Mas Imam. Pokoknya kita susurin di Kita daerah sisir sini aja aja ya. dulu. Siap. Nanti kalau di sini nggak ada, kita loncat ke kampung sebelah. Siap. Oke. Kalau nggak gini aja, Gimana? setiap pos kan ada yang ini. Ya. Kita nanya ke pos, Ya. nanti ada nggak sih di sini yang bisa kayak gini Siap. Oke. Kalian Siap. izin lah ya Ya kayak sekalian izin gitu. Siap. Oke. Oke teman-teman. Kita matikan dulu ini Iya. videonya. Nanti jika ada sesuatu yang bisa kami videokan maka akan saya nyalakan kamera kembali teman-teman.